Kita bersyukur karena kita boleh ada saat ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita dan kita berserah penuh dalam tangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita akan mulai dan kita saudara bagi sendiri. Kita akan pujikan oleh kuasa dalam. Terima kasih buat kebaikan.
Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami ingin memuji kebesaran nama-Mu. Kami ingin mengagungkan Engkau, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Ya segala hal yang membuat kami lemah, segala hal yang membuat kami takut, segala hal yang membuat kami cemas, kuasa-kuasa yang ingin menggagalkan hati kami Tuhan, kami usir, kami petik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kegelapan yang ingin merampas semua itu Tuhan, kami usir keluar dari hati pikiran kami, bahkan dari tempat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa, biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga hari ini Tuhan kami menjadi baru, menjadi ciptaan yang baru, yang senantiasa bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan Tuhan kami kembalikan hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan diberkati. Masalah boleh datang, tapi satu hal kita percaya, jangan menyerah. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita akan katakan, oleh darah anak domba sekarang telah tiba, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Hari yang ke-10. Biarlah hari ini bukan hanya hari-hari di mana kita berdoa, kalau pada hari ada doa 10 hari, tetapi biarlah mulai hari ini kita setiap hari kita serahkan dalam Tuhan. Firman-Nya, doa kita memberi kekuatan buat kita semua. Kita akan pujikan api Pantekosta punya.
semua dibebaskan oleh Tuhan. Di nama Tuhan, kita sebentar akan mendengar firman Tuhan. Biar firman yang kita dengar sebentar menguatkan iman kita. Kita tahu bahwa setiap kita pasti mengalami pencobaan yang berat. Tetapi kita tahu Allah kita lebih berkuasa. Allah kita adalah Allah yang mempunyai segala jalan keluar untuk setiap masalah kita. Kita akan katakan Tuhanlah penolong yang setia. Saat ku berjalan kurang kasih menerangi setiap langkah. Terima kasih. Ku
berterima kasih telah menjadi umat yang percaya kepadamu, umat yang mengenal Engkau ya Tuhan, mengenal Engkau ya Yesus Juru Selamat, Engkau penolong di dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami hidup sampai saat ini semua anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami beribadah, itu sebabnya kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami agungkan akan nama-Mu. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kefirmanlah ya Tuhan. Nyatakanlah maksud-Mu, maksud yang mulia, maksud yang baik buat kami semua. Tolong kami untuk dapat menerima dengan baik akan firman-Mu. Sebab itu kami menyerah padamu. Kami percaya sungguh kepadamu bahwa Roh Kudus, Roh penolong itu berkarya dalam tiap pribadi kami. Kami menyerah. Roh Kudus memberi pengertian, memberi kebenaran, memberi bimbingan, memberi tuntunan bagi kami semua. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami dari dosa salah kekurangan kami. Bersihkan kehidupan kami, dan Roh kebenaran saja yang bertakhta di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari peringatan Roh Kudus turun memenuhi murid-murid umat Tuhan yang bersekutu, bersehati, berdoa. Puji Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepadanya pada waktu itu. Kemudian setelah 40 hari Yesus naik ke sorga. Yesus menyatakan bahwa tunggulah di Yerusalem, nantikan janji Bapa, Roh Kudus membaptis kamu. Puji Tuhan, murid-murid mendengarkan janji dari Yesus, dari Bapa di surga. Murid-murid mereka berdoa. Antara hari ke-40 sampai hari ke-50, yaitu hari Pantekosta. Pantekosta itu artinya 50 atau hari ke-50 dari Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi selama 10 hari mereka menunggu sampai waktu Tuhan itu digenapkan, yaitu pada hari Pantekosta atau Pentakosta, yaitu hari ke-50. Puji Tuhan, gereja-gereja memperingati hari ini sebagai hari Pentakosta atau hari Pantekosta, hari turunnya Roh Kudus. Puji Tuhan, Roh Kudus itu teramat berarti buat gereja, buat orang percaya. Juga Roh Kudus teramat berarti juga buat semua orang. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama ya melalui sebuah ayat
untuk menjadi pembelajaran perenungan kita bersama. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan, saya mohon bantu di dalam doa kita semua bahwa GPDI DKI Jakarta akan mengadakan musyawarah gereja daerah GPDI Jakarta pada tanggal 13 Juni pada hari Senin yang akan datang. Nah, saya sebagai salah seorang pendeta GPDI ingin berkontribusi dalam musyawarah daerah tersebut, ingin berkontribusi yang positif. Saya ada beban supaya musyawarah itu berlangsung, ya, menjadi ajang edukasi pembelajaran, menjadi ajang evaluasi penilaian, menjadi ajang transformasi perubahan ke yang lebih baik dengan menegakkan prinsip kerajaan Allah dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPDI. Saya sudah share di WA, kiranya teman-teman ya dapat sharing tentang hal ini. Puji Tuhan, kita bantu doa kiranya campur tangan Tuhan itu yang terjadi dalam musyawarah, sehingga bukan kehendak manusia tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tuhan. Yang kedua, masih bantu doa juga, yaitu saya subuh besok sekitar jam 2 berangkat ke bandara, kemudian jam 4 akan pesawatnya berangkat. Saya ke Manado, ya, sehubungan dengan Sekolah Alkitab PJ angkatan saya. Mereka mau bereuni di Manado. Nah, saya orang Manado, kalau tidak ikut serta rasanya ya kurang elok ya, itu. Sedangkan teman-teman dari Sumatera, dari Jawa, dari bagian Indonesia lainnya mau hadir ke sana. Akhirnya 2 minggu atau seminggu yang lalu saya ambil putusan, ya saya ikut ya dalam reuni tersebut. Sekaligus saya mudik gitu ya, saya pulang kampung begitu ya. Saya pikir baik juga lah, sudah banyak kita yang mudik, saya salah satu yang belum mudik. Tapi mau ajak Ibu Ana, wah Ibu Ana belum divaksin, jadi ya nanti kalau saya ajak ditolak di bandara, disuruh pulang nanti ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong ya. Kita sudah juga ambil waktu 9 malam kita berdoa bersama-sama. Kemudian ini hari yang ke-10 ya. Kita tidak adakan doa nanti malam, kita sekaligus hari ini saja jam ini ya. Puji Tuhan, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kesempatan yang baik Tuhan berikan untuk kita berhimpun beribadah. Saya lihat ada Ibu Lijen sudah lama ya, karena musim COVID ya tentu ya membatasi ya, tapi puji Tuhan Ibu Lijen ya boleh beribadah ya bersama dengan kita. Kemarin Ibu Lijen telepon, kita beribadah jam berapa sekarang? Oh, dulu jam 9, sekarang jam 10 ya. Puji Tuhan, haleluya. Ibu Lijen ada baik-baik, sehat-sehat, kita semua juga ya, ada baik-baik, ada sehat-sehat. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Dan sekarang
kita mau membaca firman Tuhan kitab Galatia. Satu ayat saja, ayat 25. Dua kali kita baca firman Tuhan tersebut. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat 25. Setelah mendapatkan, kita membaca 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baik dalam kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi. Jikalau kita hidup oleh Roh, Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Firman Tuhan. Tuhan mau gerejanya, umat yang percaya kepadanya, menyadari bahwa hidup orang percaya tidak lagi hidup sejauh nafas alamiah lewat kelahirannya. Bapak Ibu Saudara, tetapi supaya gereja menyadari bahwa hidup yang dia jalani adalah hidup oleh Roh Allah. Nah ini Tuhan pakai Rasul Paulus untuk garis bawahi bahwa hidup yang dijalani oleh orang percaya tidak saja hidup secara alamiah, karena lewat kelahiran. Bapak Ibu Saudara, kita diberi nafas hidup, jadilah kita manusia yang hidup. Tetapi Tuhan pakai Rasul Paulus menegaskan orang percaya hidup juga oleh Roh Kudus. Dan kalau hidup oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus, saya lanjut dulu, hidup oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, baiklah hidup kita. Jadi hidup kita yang alamiah, yang sekaligus mendapat hidup yang rohaniah dari Roh Kudus, dinyatakan di sini, yaitu juga dipimpin oleh Roh. Kepada gereja firman Tuhan dinyatakan, firman Tuhan disampaikan, yaitu apa? Hidup gereja, hidup orang percaya, yaitu hidup oleh Roh Kudus. Yang kedua, hidup yang dia jalani itu hidup yang oleh Roh Kudus, perlu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat dua peran Roh Kudus digarisbawahi supaya gereja, orang percaya, bahkan semua orang dapat memahaminya. Dua peran besar Roh Kudus. Yang pertama, yaitu memberi hidup. Jadi Roh memberi hidup roh, atau memberi hidup rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menyampaikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu dan yang baru itu datang. Manusia hidup dengan nafas hidup alamiah, itu juga dari Tuhan. Tetapi dalam kita menjalani hidup secara alamiah, maka Tuhan memberi pengertian
bahwa ada hidup rohani yang dari Roh Kudus diberikan kepada manusia yang disebut sebagai ciptaan baru. Ciptaan yang lama yaitu kita dilahirkan sebagai manusia oleh ibu kita yang mengandung kita. Itu kelahiran dari orang tua kita yang melahirkan kita. Tetapi kemudian Roh Kudus hadir untuk memberi hidup atau memberi hidup baru, memberi ciptaan baru. Jadi Roh Kudus berkarya untuk memberi hidup baru, ciptaan baru kepada manusia. Kita lihat sejenak 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus artinya dia percaya kepada Kristus. Dia menyambut Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dalam hidupnya. Ia adalah ciptaan baru. Oh, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka menjadi ciptaan baru. Berarti di dalam Kristus, di dalam percaya kepada Yesus Kristus, ada perubahan hidup yang Tuhan berikan kepada manusia. Dia dilahirkan secara alamiah, membawa sifat-sifat alamiah. Tetapi sekarang dia menjadi ciptaan baru karena percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia diciptakan baru oleh Kristus. Dalam Galatia, kemudian Kristus Yesus yang naik ke sorga digantikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga dalam ayat-ayat tertentu itu juga maksudnya Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus, maka kita diciptakan baru. Membawa apa? Sifat baru dari Roh Kudus. Ciptaan yang sebelumnya yaitu kita dilahirkan oleh orang tua kita, membawa sifat manusia. Ciptaan baru membawa sifat dari Tuhan, dari Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini yaitu sesungguh yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi maksudnya yang lama, kehidupan yang lama yang berorientasi manusia karena dilahirkan oleh manusia. Jadi dia punya keterhubungan dengan manusia, dengan kepentingan-kepentingan sebagai manusia yang dilahirkan sebagai manusia. Tetapi dengan dia datang percaya, menerima Yesus, menerima firman, maka Roh Kudus berkarya di dalamnya, maka Roh Kudus menciptakan baru atau menghadirkan sesuatu yang baru dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Dikatakan di sini yang lama berlalu dan yang baru itu sudah datang. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, kalau tadinya manusia yang dilahirkan dia punya orientasi keterhubungannya dengan manusia karena dia dilahirkan oleh orang tua manusia. Tetapi ketika dia datang percaya, mengenal Yesus, menyambut Yesus, maka dia punya orientasi atau keterhubungan
dengan Yesus. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dikirimkan, maka sekarang punya keterhubungan dengan Roh Kudus. Keterhubungan dengan Tuhan. Dulu alamnya hanya untuk kepentingan manusia. Dia sebagai manusia. Tetapi sekarang Roh Kudus memberikan ciptaan baru, memberikan hidupnya. Jadi roh yang hidup itu memberi hidupnya. Dan Roh Kudus yang dari sorga itu berarti dia memberi hidup sorga kepadanya. Puji Tuhan. Jadi kita orang percaya hidup secara alamiah, yes. Tetapi ada yang kedua, hidup secara rohani. Hidup dengan menikmati pemberian sorgawi, karunia sorgawi. Puji Tuhan. Kemudian Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerima dia diberi hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya akan namanya. Jadi yang menyambut Yesus, yaitu yang percaya kepada nama Yesus. Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, percaya akan hal itu, maka mereka disebut anak-anak Allah. Jadi hidup yang dari Roh Kudus, dia menghadirkan ciptaan baru, dan ciptaan baru itu kemudian disebut sebagai anak-anak Allah. Orang percaya oleh Roh jadikan dia anak-anak Allah. Roma pasal 8 kita bisa membaca di sana. Bapak Ibu Saudara, karena oleh Roh maka kita menyebut Allah itu Aba, ya Bapa. Kita bisa menyebut dia Abah kita. Walaupun bahasa kita sehari-hari lebih suka menggunakan kata Bapa, tetapi itu sama artinya, dan kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Kita masih hidup secara alamiah, tetapi ada hidup rohani yang Tuhan berikan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut hidup baru. Itulah yang disebut lahir baru. Itulah yang kita nyanyikan tadi, oleh darah Yesus kita dijadikan baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menggambarkan sedikit. Roh Kudus berkarya besar, menghadirkan ciptaan baru atau sifat baru, perangai baru dalam hidup kita. Sekarang perangai sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin menggambarkan sedikit tentang karya besar daripada Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, dalam bentuk yang lain. Dalam kitab Kejadian kita belajar kitab Kejadian, yaitu pasal tentang Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan dengan segala isinya. Kemudian kita baca dalam salah satu ayat dalam Kejadian 1 akan peranan Roh Kudus dalam penciptaan. Bapak Ibu Saudara, kita baca Kejadian 1, peranan Roh Kudus dalam penciptaan. 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan judul. Kemudian ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu Saudara, sebelum langit dan bumi itu diciptakan, maka
Bapak Ibu Saudara, itu berarti langit dan bumi dan isinya belum jadi, belum ada. Nah, sebab ayat 3 kita membaca, baru Allah berfirman, jadilah terang, kemudian darat, laut, tumbuhan, ya ikan-ikan, kemudian hewan, dan akhirnya Allah menjadikan manusia selama 6 hari penciptaan. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu diciptakan, maka digambarkan dalam ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Ciptaan belum ada, Roh Allah melayang-layang. Digambarkan di sini, yaitu digambarkan bumi belum berbentuk, kosong. Sebab belum diciptakan bumi. Tapi dalam bahasa manusia disebut bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi kosong, belum ada buminya. Kemudian gelap gulita menutupi samudra raya. Digambarkan yang kosong itu seperti gelap gulita yang menutupi samudra atau lautan yang luas. Itu adalah bahasa penggambaran, Bapak Ibu Saudara, sedangkan langit bumi belum diciptakan. Jadi intinya kosong. Ya, kesempatan lain kita belajar lebih dalam. Tetapi intinya kosong atau ketiadaan. Dari tidak ada, dalam ketiadaan, maka Roh Kudus melayang-layang. Saya mau ambil saja. Maka itu berarti Roh Kudus aktif. Seperti gambaran burung yang melayang, dia aktif. Dia beraktivitas. Kemudian ayat 3, datanglah firman, penciptaan terjadi. Jadi Roh Kudus beraktivitas untuk supaya firman itu menyatakan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca bahwa hidup oleh Roh. Roh itu hidup adanya. Dan Roh yang hidup dan yang menghidupkan itu, itulah Roh Allah dalam ayat ini. Yang melayang-layang, artinya dia aktif bekerja dalam penciptaan langit bumi laut segala isinya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi yang kita lihat ini luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dalam ayat lain berkata pekerjaan Allah. Dalam ayat lain berkata pekerjaan Yesus. Ya sama maksudnya. Jadi Roh Kudus yang hidup, dia berkarya menciptakan langit bumi laut dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara, semua manusia yang hidup menggunakan ciptaan Tuhan. Kita berpakaian, pakaian ini serat ataupun berbagai sumber, tapi sumbernya Tuhan. Ini zat asal daripada pakaian kita. Misalnya pakaian kita dari wool, ya, binatang ciptaan Tuhan. Misalnya pakaian kita dari serat apa, ya, dari tumbuhan apa dan sebagainya. Itu semua asalnya dari ciptaan Tuhan. Misalnya kapas jadi benang, maka itu adalah awalnya ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menikmati kendaraan, maka bahan dasarnya besi yang ada di dalam tanah. Roh Kudus berkarya, ada besi di dalam tanah. Kalau tidak ada besi di dalam tanah ciptaan Tuhan, manusia pandai, seberapa pandai dia sekalipun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab besi ciptaan Tuhan. Barang-barang tambang
yang kemudian berguna bagi teknologi, bagi kebaikan manusia, itu ciptaan Tuhan. Daratan itu ciptaan Tuhan, lautan, air, udara, matahari yang berguna, itu ciptaan dari Tuhan. Itu ciptaan dari Roh Kudus. Roh Kudus berkarya besar. Untuk apa? Menciptakan dan menjadikan ciptaan ini hidup. Jadi ciptaan yang kita lihat ini adalah kehidupan. Sehingga kita bisa hidup di langit dan bumi yang ada sekarang. Itu semua karena Roh Kudus. Itulah sebenarnya. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Banyak hal yang kita bisa belajar, tapi karya yang besar luar biasa. Makanan itu Tuhan yang ciptakan. Kemudian manusia olah dan seterusnya. Sehingga kalau kita makan, kita berkata terima kasih Tuhan. Kalau kita bernafas, terima kasih Tuhan. Itu dari Roh Kudus. Kalau kita bersepatu, kita ada pakaian, kita ada kendaraan, kita ada ini dan itu semua pemberian dari Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang memberi hidup kepada kita, itulah Roh Kudus yang memberi hidup kepada alam ini. Banyak hal di alam ini yang Roh Kudus jadikan itu bermanfaat buat manusia. Kemudian sekarang Roh Kudus memberi hidup kepada kita. Hidup yang baru, hidup yang dari sorga. Dia itu, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana alam ini, langit dan bumi dan isinya punya manfaat besar, maka demikian juga ciptaan baru itu adalah produk yang dari Tuhan, dari Roh Kudus, berguna besar buat orang itu sendiri dan berguna besar buat orang yang lain. Boleh katakan amin? Ya, hidup yang baru, hidup yang percaya, hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus. Kalau dulu pemabuk berubah tidak mabuk lagi. Kalau dulu penjahat berubah menjadi tidak penjahat lagi. Kalau dulu narkoba, sekarang dia tidak lagi narkoba. Ada pendeta teman saya di Jakarta, salah satu raja narkoba, bertobat dan dia jadi pendeta GBDI. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau lihat potongan orangnya Afrika, kayak orang Afrika. Itu teman saya pendeta yang lebih muda tentu ya, umurnya belum 50. Tapi berubah. Seorang pengguna dan seorang bandar, tapi dia berubah, bertobat. Karena dia rasakan kebaikan Tuhan, kebaikan Roh Kudus mengubah hidupnya. Dan dalam perubahan itu Tuhan kasih karunia rohani, karunia hidup rohani yang sangat berguna buat dirinya dan buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita maju kepada yang kedua. Yang hidup oleh Roh karena dia percaya kepada Tuhan, maka hidup itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin gambarkan, Bapak Ibu Saudara, sebuah negara maka ada pemimpinnya, presiden, wakil presiden. Kalau negara tidak ada pemimpin tertinggi, maka negara itu menjadi kacau balau. Perusahaan kalau tidak ada pemimpinnya, kacau balau. Dan seterusnya. Kapal laut, kalau tidak ada pemimpin kapal, yang disebut nahkoda, maka kapal itu tidak bisa terarah kepada tujuan. Sebab tak ada pemimpin yang mengarahkan tujuan sampai ke tujuan. Bapak Ibu Saudara, betapa berharganya pemimpin di dalam dunia ini. Presiden, wakil presiden, dan pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sebab pemimpin itu
Dia itu yang memberi arah daripada yang dipimpinnya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir sebagai pemimpin. Dia memberi arah buat hidup saudara dan saya. Boleh katakan amin? Arah hati kita bukan untuk hati yang jahat, tapi hati yang baik. Diarahkan pikiran kita, bukan pikiran yang tidak baik, tapi pikiran yang baik. Perasaan yang baik, kemauan yang baik, ucapan yang baik, perilaku hidup yang baik. Yang dari Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan. Walaupun kita waktu singkat belajar firman Tuhan, tetapi betapa berharganya pimpinan Roh Kudus dalam hidup saya dan hidup saudara, sehingga terarah hidup kita, tidak akan tersesat kita karena ada yang pimpin kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia pimpin kita dan dia jadikan kita punya hidup bermanfaat buat diri sendiri dan buat orang lain, buat keluarga dan buat masyarakat luas. Karena ada Roh Kudus, dia pemimpin, dia menjadikan kita berarti dan bermanfaat dalam hidup yang kita jalani. Boleh katakan amin? Jadi suami yang bermanfaat. Amin. Para suami, jadi istri yang bermanfaat. Jadi anak-anak yang bermanfaat, yang baik. Semua kita, Tuhan oleh Roh-Nya yang kudus mau pimpin kita supaya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna, orang-orang yang punya hati yang mulia, hati yang baik seperti Tuhan mulia adanya. Bapak Ibu Saudara, sehingga orang lain dapat merasakan, oh, itu namanya dipimpin Tuhan. Tetapi kalau kelihatannya, oh, bukan dipimpin Tuhan, dipimpin siapa? Tuhan tolong kita semua. Kita mau biar hidup kita dipimpin saja oleh Tuhan. Dari hari datang kepada sekali. Pimpinan Tuhan itu melalui firman-Nya. Itulah sebabnya kita perlu belajar firman. Pimpinan Tuhan melalui hidup doa kita. Itulah sebabnya kita suka ambil waktu berdoa. Pimpinan Tuhan melalui pembacaan firman secara pribadi. Maka kita perlu membaca firman Tuhan secara pribadi. Juga pimpinan Tuhan lewat ibadah. Kita berkumpul bersama-sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam rangka peringatan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus amat berarti buat hidup kita. Juga amat berarti buat orang lain. Oh haleluya, terpuji Tuhan. Sebab itu sekali kita percaya, kita tetap percaya kepadanya. Sekali kita ikut Yesus, kita tetap ikut Yesus selamanya. Sekali kita buka hati buat Roh Kudus atau Roh Yesus, itu sama juga maksudnya. Roh Kudus atau Roh Yesus sama, ada ayatnya. Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus itulah yang mengisi hidup kita. Roh kebenaran yang mengisi hidup kita. Kita dipimpin dalam kebenaran dari hari datang kepada sekali. Berarti kalau tidak benar, Tuhan ampuni saya, Tuhan, saya nggak benar. Saya nggak baik, Tuhan, hari ini, jam ini, menit ini, ampuni saya, Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan Roh Kudus membawa kita punya kehidupan baru dan kehidupan yang diserahkan. Yang dipimpin, yang memimpin berarti ada yang dipimpin. Mereka yang dipimpin adalah mereka yang mau menyerahkan diri, mau dipimpin. Puji Tuhan. Itulah murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sebagai pemimpin, dia sebagai guru, dan dia jadikan kita murid-muridnya. Terima kasih Tuhan. Sekali jadi murid Yesus, murid Roh Kudus, kita tetap jadi murid sampai selamanya. Sampai akhirnya kita diwisuda. Yesus datang kembali, jemput saudara, jemput saya. Di dunia ini banyak kesusahan, di dunia ini banyak masalah. Ya,
Ini dunia penuh masalah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, ada hidup rohani yang Tuhan berikan. Walaupun banyak masalah, hidup rohani diantaranya Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri perlindungan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri mujizat. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus oleh Roh-Nya memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita. Kita mengambil perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Kita satu dengan Tuhan, satu dengan Roh-Nya, satu dengan firman-Nya, satu dengan kasih-Nya dalam perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan itu nyanyian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami mengasihi Engkau, Tuhan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan layakkan, sucikan. Kita terima berkat tubuh dan darah Yesus. Kita satu dengan Yesus, satu dengan firman-Nya, satu dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya.
berkat daripada tubuhmu, berkat daripada darahmu, berkat daripada salibmu, kami terima dengan iman. Layakan kami semua, ampuni kami Tuhan atas segala dosa salah kami, sucikan kami dalam darah-Mu, layakan kami dalam kebenaran-Mu. Kami hadapkan roti dan anggur ini, kami mohon berkat tubuh darah-Mu, kami percaya kami bersatu dengan berkat dari tubuh dan darah-Mu, kami bersatu dengan Roh-Mu yang menghidupkan itu. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa, bersyukur, terima kasih. Kami menyambut berkat kasih-Mu yang luar biasa dalam berkat tubuh darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang bagi saudara yang membantu dalam firman Tuhan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
buka bagian rotinya. Keping roti ini kita ambil, kita pegang di tangan kanan kita. Kita telah nyanyikan satu dalam rohmu, satu dalam firmanmu, satu dalam kasihmu, satu dengan Bapa di surga, satu dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberi hidup dan memimpin hidup kita dari hari ke hari. Bapa di surga, kami hadapkan roti dan bermohon berkat dari tubuhmu ada atasnya. Kami terima dengan iman. Engkau Yesus, oleh tubuhmu Engkau disengsarakan, Engkau disalibkan untuk menanggung dosa, penyakit, kelemahan kami. Dengan iman kami terima berkat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami makan berkat tubuh Tuhan Yesus. Kami makan perlahan-lahan. Bapa di surga, kami satu dengan tubuhmu hanya Engkau serahkan berkat. Terima kasih Engkau sangat menderita, tapi untuk keselamatan kami, kami terima dengan iman. Kami buka akan cawan anggur perlahan-lahan. Setelah kita membukanya, kita pegang di tangan kanan kita. Pada perjamuan itu, Yesus mengambil cawan anggur. Dia mengucap syukur. Itulah darah perjanjian baru. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman berkat darah. Oleh darah-Mu maka Engkau menyucikan kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami umat baru. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kami jadi umat baru, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami terima dengan iman berkat darah Yesus. Kami minum perlahan-lahan. Terima kasih banyak Yesus Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu luar biasa. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa kami, dan oleh darah-Mu Engkau selamatkan kami, Engkau tebus kami. Oh, Engkau jadikan kami umat baru. Terima kasih Tuhan. Meterai Roh Kudus terjadi. Roh hiduplah yang ada kepada kami. Roh yang menghidupkan kita, Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang tak hadir. Mohon lawatan Tuhan buat mereka, supaya mereka juga dapat menikmati hidup yang dari Engkau, ya Roh Kudus Tuhan kami. Juga Engkau pimpin mereka dalam hidup yang mereka jalani. Kami berdoa Bapa untuk musyawarah daerah GPDI Jakarta tanggal 13 yang akan datang. Mohon campur tangan Tuhan supaya kehendak dan kebenaran-Mu Yesus itulah yang terjadi dalam musyawarah daerah tersebut. Perjalanan hamba-Mu ya Tuhan besok hari, Kau campur tangan juga selama perjalanan dan kemudian sampai beracara dan kembali lagi ke sini, semuanya di dalam anugerah berkat selamat sejahtera daripada-Mu saja ya Tuhan. Menghadapkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau Tuhan Maha mengerti, Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu keperluan kami, lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang
kami. Tuhan, mohon anugerah berkat buat pemerintah, juga buat seluruh rakyat, buat pemilihan umum yang akan datang, dan semua proses bernegara. Mohon campur tangan-Mu sehingga semua dapat berlangsung buat kebaikan negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di surga, kami hadapkan persembahan umat-Mu, persepuluhan daripada umat-Mu. Bapa, Engkau terima itu semua dan Engkau balas memberkatinya setuju dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa surga, kami percaya Engkau hadapkan wajah-Mu kepada kami semua. Kami percaya Engkau ulurkan tangan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga arahkan iman kami setiap hari kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, limpahkanlah kasih karunia, anugerah berkat Allah Bapa dalam surga, cinta kasih dalam Yesus, persekutuan, kehidupan, kekuatan oleh Roh Kudus ada atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan membawa anugerah berkat dan